terdahulu. Jadi kayak step-step apa saja sih dalam keuangan yang harus kita penuhi dan kita miliki. Biasanya kan kalau misal orang-orang ngomongin keuangan, biasanya langsung terjun ke investasi. Biar cuannya besar gimana, biar dapat untungnya besar gimana. Tapi enggak gitu ya teman-teman semuanya. Kita harus ada step-step keuangan terlebih dahulu yang harus kita miliki, yaitu level yang pertama atau step pertama ya, kita harus memperkuat yang namanya keamanan keuangan terlebih dahulu. Nanti ada 4 hal di level keamanan keuangan yang harus kita penuhi. Baru naik level ke yang kedua, yaitu level kenyamanan keuangan. Di level kenyamanan keuangan ini baru ngomongin soal investasi, ngomongin soal tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek. Nah, jadi jangan kebalik ya teman-teman ya, jangan langsung terjun ke investasi dulu. Kita harus fokus dulu ke yang level di bawahnya. Baru nanti kalau misalnya di level kedua ini udah clear, naik ke level yang ketiga ini di level distribusi kekayaan. Itu nanti udah ngomongin soal waris, soal wakaf, soal estate planning lah bisa dibilang. Tapi kalau misal teman-teman ini mungkin masih muda, masih mungkin di awal karir, kita fokus dulu pada 2 level yang paling bawah, yaitu level pertama, keamanan keuangan, dan level yang kedua, kenyamanan keuangan. Nah, apa saja hal-hal yang harus kita penuhi di level yang pertama, di level keamanan keuangan? Nah, yang pertama itu kita harus memiliki yang namanya cash flow yang sehat. Cash flow yang sehat itu terdiri dari penghasilan itu lebih besar daripada pengeluarannya. Nah, jadi setiap bulannya itu ada yang namanya surplus yang bisa kita gunakan untuk investasi, untuk donasi, untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya. Sebaliknya, kalau misal dari awal aja cash flow-nya sakit, nah tentu pengeluarannya itu kan lebih besar daripada penghasilan, lebih besar pasak daripada tiang. Sehingga dari awal aja kan defisit. Itu kan udah harus jadi suatu hal yang jadi problem kita, suatu hal yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Jangan deh buru-buru ngomongin soal investasi, ngomongin yang lain-lain. Kalau misal dari awal aja cash flow-nya masih sakit. Jadi gimana kalau misal cash flow-nya sakit alias masih defisit kayak tadi? Ya, solusinya ada 2 ya teman-teman ya. Yang pertama, ya naikin income. Cari penghasilan lain yang mungkin memberikan gaji atau keuntungan atau cuan yang lebih besar. Terus mungkin juga nyari side job, nyari freelancean atau mungkin mulai jualan online, apapun itu yang bisa menambah penghasilan teman-teman semua. Terus yang kedua, ya dengan cara teman-teman berhemat. Pengeluaran-pengeluaran yang kurang esensial, kurang penting, yang ternyata cuma pemborosan, mulai teman-teman cut nih, agar ya bulan-bulan selanjutnya teman-teman pengeluarannya bisa lebih sederhana, bisa lebih sedikit. Jadi itu tadi, pokoknya kalau misal di awal penting banget kita memiliki cash flow yang sehat. Terus yang kedua yang harus kita miliki yaitu dana darurat teman-teman. Nah, dana darurat itu dana yang kita persiapkan untuk menghadapi situasi yang darurat, yang tidak terduga. Ya, agar ketika amit-amit nih ada keadaan darurat, kita memiliki ketersediaan dana yang cukup. Agar ketika keadaan tersebut tiba-tiba datang, kita nggak perlu berutang, kita nggak perlu terjebak pinjol. Nah, jumlah dana darurat itu idealnya sekitar minimal deh ya, 6 kali pengeluaran bulanan. Jadi let's say kalau misal pengeluaran bulanan teman-teman mungkin di angka sekitar 3 juta, jadi 3 kali 6, sebesar itu 18 juta nih total dana darurat ideal teman-teman semua. Yang idealnya disimpan dalam instrumen keuangan yang liquid, yang bisa dicairkan kapan saja ketika keadaan darurat itu datang. Nah, contohnya apa aja instrumen keuangan yang liquid? Bisa berupa misalkan reksadana pasar uang, emas, atau mungkin juga di tabungan biasa itu juga nggak apa-apa, asal tabungan yang terpisah nih sama rekening yang kita gunakan sehari-hari. Karena kalau misal tercampur sama rekening yang kita gunakan sehari-hari, bisa-bisa kalau ada promo tanggal kembar di marketplace, kita hilaf buat makainya. Nah, jadi itu tadi teman-teman. Kita setiap bulan mulai deh coba nabung misalkan 10%, 15% dari penghasilan kita untuk disisihin ke dalam pos dana darurat sampai jumlahnya ideal. Nah, karena ini penting banget teman-teman. Karena kemarin aja waktu pandemi itu banyak banget yang baru sadar, baru aware tentang pentingnya dana darurat. Ketika banyak banget yang terkena PHK, banyak banget yang terkena pemotongan gaji, banyak banget yang terkena mungkin sakit, jadi harus
ada pengeluaran tambahan seperti